Shalom anak-anak kami sekalian, selamat pagi, salam sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Dimanapun anak kami berada Tuhan, pada saat ini biarlah mereka dalam keadaan sehat semua, dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh, dan dari situ nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak kami, semangat ya. Kita akan belajar dan kita mulai materi kita, yaitu bab 5 mengenai gereja bergumul di dunia. Sebagai bahannya Matius 5 ayat 3 sampai 12. Buka bukumu dan kita lihat. Pertama adalah kerajaan sorga dalam pemberitaan. Kerajaan sorga dalam pemberitaan diberitakan oleh Yesus Kristus. Bisa nanti kamu lihat dan baca Alkitabmu di dalam Matius 9 ayat 35, yaitu Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dalam ber-PI, di mana di sana dia berkeliling untuk mengajarkan atau memberitakan kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, tentang kerajaan sorga ini, di manakah kerajaan sorga dan apa beda dengan kerajaan Allah? Adalah sama, bukan suatu tempat yang tersendiri kerajaan Allah. Tetapi kita lihat apa kata Graeme Goldsworthy. Dia mendefinisikan kerajaan sorga itu adalah kerajaan Allah, di mana umat Allah berada di tempat Allah dan dipimpin oleh Allah sendiri. Di mana Allah berkuasa, disitulah kerajaan Allah. Dan itulah kerajaan sorga. Sekarang masih ada di dunia ini pun. Di mana Allah berkuasa, bekerja, disitulah kerajaan Allah itu. Ya anak-anak kami, supaya mengerti ya. Dan dikatakan dalam Lukas 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan firman Allah, dialah yang masuk. Dan dia yang diterima oleh Bapakku di sorga. Itu kata Yesus Kristus. Jadi ini menjadi pergumulan bagi gereja. Bagaimana memberitakan tentang kerajaan Allah tersebut. Ya, bagaimana rupanya ciri-ciri sebagai warga negara sorgawi? Walaupun kita ini adalah sebagai warga negara duniawi dan sekaligus menjadi warga negara sorgawi, yaitu kita harus menjalankan apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, yaitu 8 ucapan berbahagia yang diucapkan di bukit oleh Yesus Kristus. Ya, berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu ada 8 ucapan berbahagia yang harus kamu catatkan nanti di buku catatan kamu. Nah, selanjutnya kita lihat kalau dalam kehidupan ini bukan mencerminkan tentang kehidupan kerajaan Allah, maka sia-sialah kehidupan ini. Walaupun sukses, berhasil, sia-sia. Kita lihat sebagai contoh adalah Michael Jackson yang begitu terkenal, populer di dunia, tetapi dia mati dengan kebanyakan obat bius, sehingga dia mati sia-sia. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita mengatasi persoalan hidup. Yaitu pertama sekali kita harus berserah kepada Tuhan, dan dalam menjalani kehidupan ada istilah dalam bahasa Inggris, yaitu the best thing in life are not things. Artinya, hal-hal terbaik dalam hidup bukan benda, kekayaan, mobil mewah, ya rumah mewah, kapal pesiar, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah keluarga, cinta kasih, sahabat sejati, dan sukacita. Jadi, itulah yang menjadi perjuangan kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dalam memberitakan tentang kerajaan Allah. Inilah materi kita sedikit, dan kamu ringkaskan dalam buku catatan kamu
Catatan itu nanti akan dikumpul di kemudian hari. Ini ada soal yang harus kamu kerjakan, itu di WA kan ya. Yang pertama, gereja yang bergumul di dunia adalah gereja yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Di manakah tertulis tentang hal itu? Menurut Lukas 17 ayat 21. Dan yang kedua, mengenai apakah yang dilakukan Yesus dalam Matius 9 ayat 35. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri hidup warga surgawi adalah 8 ucapan berbahagia yang tertulis dalam Matius 5 ayat 30 ayat 3 sampai 12. Tuliskan. Nah, sekian dan terima kasih. Kita akhiri doa perjumpaan kita dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai mengerjakan tugas kami pada pagi hari ini. Kiranya dapat berguna, bermanfaat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.